Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas topik cara membuat hasil penelitian dalam penelitian ilmiah. Dalam mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Setelah mempelajari video ini, diharapkan dapat membuat hasil dan pembahasan dalam penelitian akuntansi, memberikan contoh hasil dalam bidang penelitian ilmiah atau dalam bidang penelitian akuntansi. Nah, bagaimana cara membuat hasil penelitian? Nah, hasil kalau di skripsi itu ada di bab 4 ya. Kalau di paper atau karya ilmiah, publikasi, itu biasanya di nomor satunya itu introduction, keduanya literature review, ketiganya research methodology, keempatnya result and discussion. Biasanya ada di nomor 4. Oke, bagaimana cara membuat hasil? Hasil ditulis sesuai urutan metode di bab 3. Jadi, apa yang dibuat cara, jadi metode penelitian itu caranya, cara melakukan penelitian ini bagaimana sih? Nah, bab 4 itu hasilnya. Jadi, misalnya kalau urutannya, misalnya statistik deskriptif di bab 3, terus pengujian, hipotesis, uji T, uji F, koefisien determinasi misalnya. Nah, ikuti. Yang urutan di metode cara di bab 3 dipakai, urutannya harus sama di bab 4 ya. Dan di bab 3 itu statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis berupa uji T, uji F, dan koefisien determinasi, maka di bab 4-nya harus urutannya sama. Data dapat dituliskan dalam bentuk tabel. Ya, biasanya sih hasil pengujian output SPSS atau EVIUS atau AMOS atau Smart PLS dibentuk dalam tabel lebih efektif dan efisien dalam penyampaian informasi. Jadi hasil tidak ada opini. Apa yang tadi dari output kita buat dalam bentuk tabel, biasanya kalau software SPSS, AMOS, Smart PLS, EVIUS, Stata sudah berbentuk tabel. Gambar dan tabel harus dirujuk dalam teks dan mempunyai penjelasan dalam paragraf. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, tabel 1 menjelaskan statistik deskriptif, nah harus dijelaskan di teks. Jadi, tabel 1 menjelaskan statistik deskriptif dapat dilihat bahwa min-nya sekian, standar deviasi sekian, dan lain sebagainya. Jadi, hasil tidak ada opini, hasil dibuat biasanya dalam bentuk tabel lebih efektif dan efisien dalam penyampaian informasi. Apa yang ditulis di bab 3 itu caranya melakukan penelitian, di bab 4 ditulis urutannya harus sama. Lalu setiap gambar dan tabel harus dirujuk dalam teks dan mempunyai penjelasan dalam paragraf. Tabel 1 statistik deskriptif kan, di teks itu dijelasin. Statistik deskriptif dapat kita lihat di tabel 1. Dalam tabel 1 kita melihat bahwa nilai min sekian, nilai maksimum sekian, nilai minimum sekian, nilai standar deviasi sekian, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh risal ya, risal dalam penelitian ilmiah yang saya copy, saya print screen di sini. Nah, berbentuk tabel kan, apa yang ditulis di urutan bab 3 harus sama di bab 4 risal. Lalu tidak ada opini. Nah, ini kan tabel-tabel yang hasil pengolahan data. Kalau menggunakan data primer berupa interview atau responden mengisi di kuesioner, maka kita input di Excel, jawabannya misalnya tadi sangat setuju, tidak setuju, netral, dan lain-lain, kita input, dapat hasil, kita tampilin di bab 4 berupa risal. Nah, pembahasan nanti kita bahas lagi dari hasil ini apa maknanya. Nah, sajikan temuan penelitian secara teratur. Jadi sesuai teratur ya, jangan kacau balau gitu. Teratur sesuai urutan di bab 3. Heading arising from pattern found in the research. Jadi boleh kita kasih heading ya. Misalnya result indication, di sini ada what association for traditional food. Kita kasih subjudul gitu. Oke. Tulis hasil secara sistematis, logis, dan tanpa interpretasi tadi. Secara sistematis, logis, tanpa interpretasi. Jadi sesuai urutan di bab 3, di bab 4 sesuai urutannya. Sistematis, logis, tidak ada opini, tanpa interpretasi. Hindari data yang tidak relevan ya. Kalau yang tidak nyambung, nggak usah, hapus aja. Sajikan data dalam bentuk gambar atau tabel yang mudah dimengerti. Nah, referensi diambil dari Uma Sekarang Bugi 2016, Research Method for Business, Sugiono 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development Bandung Alphabetas TV. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat mencapai impian dan cita-cita. Sampai jumpa, bye-bye.